Selamat tinggal tahun 2014 dan selamat datang tahun 2015. Ya, belum lama ini kita baru saja melewati momen yang ditunggu oleh banyak orang, yaitu momen pergantian tahun atau tahun baru. Mendekati akhir Desember, euforia tahun baru pun telah terlihat di mana-mana. Pedagang trompet, kembang api, topeng, dan beragam pernak-pernik pun mewabah ke berbagai penjuru daerah. Tidak hanya di Indonesia, euforia yang sama pun bisa dirasakan bahkan hingga berbagai belahan dunia. Sebenarnya bagaimana sih awal mula dari perayaan tahun baru? Yuk kita cari tahu. Tahun baru adalah sebuah perayaan saat suatu budaya merayakan berakhirnya masa 1 tahun dan menandai dimulainya hitungan tahun selanjutnya. Setiap peradaban yang mempunyai kalender tahunan juga mempunyai budaya perayaan tahun baru. Perayaan tahun baru yang paling tua ditemukan pada masa Babilonia kuno sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Namun di kala itu tahun baru tidak dimulai di awal bulan Januari, melainkan di awal musim semi atau sekitar bulan Maret menurut penanggalan Masehi. Musim semi dipilih karena saat musim ini mereka mulai menanam tumbuhan sehingga dianggap pas untuk memulai lembaran baru. Pada masa Babilonia kuno ini, perayaan tahun baru dilakukan selama 11 hari berturut-turut. Baru pada tahun ke-45 sebelum Masehi di masa Kekaisaran Romawi, perayaan tahun baru diadakan di awal bulan Januari. Tidak lama setelah Julius Caesar dinobatkan sebagai Kaisar Roma, ia memutuskan untuk mengganti penanggalan tradisional Romawi. Dalam mendesain kalender baru, Julius Caesar dibantu oleh Sosigens, seorang astronom dari Iskandaria yang mengusulkan agar kalender mengikuti lamanya revolusi bumi sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa Mesir. Di kalender Julius atau Julian ini, 1 tahun didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan bumi untuk mengelilingi matahari, yaitu selama 365 hari, yang kemudian dibulatkan menjadi 365 hari. Sisa 1/4 hari diakumulasikan menjadi 1 hari penuh untuk ditambahkan pada bulan Februari setiap 4 tahun. Itulah sebabnya setiap 4 tahun bulan Februari yang biasanya memiliki 28 hari bertambah menjadi 29 hari. Tahun yang berjumlah 366 hari ini disebut juga tahun kabisat. Namun ternyata waktu yang diperlukan bumi untuk mengelilingi matahari tidak tepat 365 hari seperti yang menjadi patokan kalender Julius. Perbedaan waktu ini membuat setiap tahun kekurangan 11 menit 14 detik dan menjadi tidak tepat 10 hari pada 1500 tahun kemudian. Waktu perayaan keagamaan pun bergeser sehingga pada tahun 1582 Masehi, Paus Gregorius XIII memerintahkan untuk memperbarui kalender Julian. Ketentuan tahun kabisat tidak hanya angka tahun yang habis dibagi 4, tetapi juga harus habis dibagi 400 untuk tahun abad atau tahun yang merupakan kelipatan angka 100. Kalender Gregorian inilah yang kemudian banyak digunakan mayoritas negara di dunia hingga saat ini, termasuk di Indonesia. Tahukah kamu, meski banyak negara menganut kalender Gregorian yang memulai tahun baru pada 1 Januari, masih ada negara lain yang memiliki tahun baru yang berbeda. Thailand misalnya. Tahun baru Thailand dirayakan pada tanggal 13 hingga 15 April dengan upacara penyiraman air. Contoh lain adalah Tiongkok yang merayakan tahun baru atau Imlek pada malam bulan baru pada musim dingin di antara akhir Januari hingga awal Februari. Di masa lalu, tahun baru dirayakan dengan berbagai kegiatan yang biasanya bertujuan untuk mensucikan diri dalam menyambut lembaran baru. Kebanyakan orang di masa silam memulai tahun yang baru pada hari panen. Orang Persia kuno mempersembahkan hadiah telur untuk tahun baru sebagai lambang dari produktivitas. Sedangkan orang Romawi kuno merayakannya dengan saling memberikan hadiah berupa potongan dahan pohon suci. Tahukah kamu kalau nama Januari, bulan pertama dalam kalender Gregorian, sebenarnya diambil dari nama seorang dewa pada zaman Romawi kuno, yaitu Dewa Janus. Dewa bermuka 2 ini melambangkan satu wajah yang menandakan masa yang telah berlalu dan wajah lainnya menunjukkan masa yang akan datang. Banyak kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyambut tahun baru, mulai dari berpesta, berkumpul bersama keluarga, meniup trompet, dan hal lainnya. Namun salah satu hal yang umum dilakukan di malam tahun baru adalah membuat resolusi atau impian dan harapan akan sesuatu yang ingin dicapai di tahun yang baru. Tapi tahukah kamu kalau ternyata resolusi bukanlah sesuatu yang baru?
Resolusi tahun yang baru sudah diciptakan sejak sekitar 4.000 tahun yang lalu, yaitu dimulai dari bangsa Babilonia yang membuat permintaan agar mendapatkan berkat yang melimpah sepanjang tahun dan memohon permulaan tahun baru dengan cara yang baik. Wah, menarik sekali ya. Jangan kemana-mana ya pemirsa, karena setelah ini kita akan cari tahu lebih banyak lagi seputar tahun baru. Tetap di Ayo Cari Tahu, karena sebaiknya kamu tahu. Pesanan paling besar kita pernah ke Batam sekitar 4.500 piece. Volume produksi kita selama tahun baru bisa